Sebagai partai yang memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat, Partai Perindo memiliki kedekatan dengan masyarakat dengan beragam program yang pro rakyat. Tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, beragam program bantuan Partai Perindo hadir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Meski demikian, tidak semua aksi sosial Partai Perindo memiliki motif politik. Beragam aksi sosial tersebut murni untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Walaupun ini adalah partai politik, tapi bukan untuk tujuan politik. Karena contoh gini, kami membantu panti asuhan. Anak panti asuhan kan nggak memilih. Masih anak-anak kan? Ya, tentu. Dan kami dapat apa? Kalau secara partai kan nggak dapat apa-apa. Salah satu program sosial andalan Partai Perindo yang kembali digalakan yakni program Gerobak Partai Perindo. Program ini merupakan simbol kepedulian terhadap rakyat kecil. Partai Perindo akan menyalurkan manfaat tersebut secara merata hingga ke pelosok daerah sebagai upaya memperkuat usaha kecil dan meningkatkan perekonomian nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus pemudik asal Jakarta dihantam truk saat melakukan arus balik di Jalan Lintas Sumatera Jumat pagi. Diduga truk mengalami kerusakan di bagian kemudi saat melaju. Dua kendaraan mobil pribadi dan dump truck terlibat kecelakaan di kilometer 164-165 Jalinsum, Seidadap, Asahan, Sumatera Utara. Jumat pagi, mobil minibus mengalami rusak berat di bagian depan setelah hantaman kuat dari truk. Norbert Sihotang, sopir minibus, mengatakan dirinya bersama keluarga melaju dari arah Medan menuju Jakarta usai mudik. Saat di lokasi, truk tiba-tiba mengambil jalur kanan dan langsung menabrak mobil miliknya. Mobil truknya kayak di sana. Ya itulah mau muter begini dia kali. Terus kita dari Medan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk dan olah tempat kejadian perkara serta menanyai sejumlah saksi termasuk sopir. Diduga kecelakaan diakibatkan kemudi dump truck mengalami kerusakan. Ya, untuk saat ini masih kami lakukan penyelidikan, diduga dump truck mengalami kerusakan sehingga melebar ke kanan sehingga bertabrakan dengan minibus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Akibat kecelakaan, korban mengalami syok. Polisi juga mengatur arus balik mudik untuk mengurai kemacetan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di terminal bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat pagi. Belum diketahui penyebab meninggalnya pemudik tersebut. Wanita parubaya diduga pemudik ditemukan meninggal dunia di kawasan terminal bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Identitas jenazah tersebut belum diketahui. Ia diketahui seorang diri membawa kantong plastik dan tas kecil. Mulanya wanita ini sempat beristirahat di dekat kamar mandi umum di kawasan terminal bus Kampung Rambutan. Korban sempat mengalami sesak napas hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian dari sektor Ciracas saat identifikasi menemukan ponsel dari dalam tas wanita tersebut. Diduga pemudik ini meninggal dunia karena sakit. Lihat, kayaknya napasnya nggak ngapan. Nah, udah itu dia manggil saya. Tolong panggil anggota Pospol. Nah, saya menghadap ke kantor Pospol. Itu aja yang saya tahu. Terus pada saat balik lagi udah meninggal ternyata? Iya, pas saya balik lagi ternyata udah meninggal karena udah dipanggil orang anggota dari puskesmas. Jenazah akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian akan menghubungi keluarga dari ponsel milik korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pada hari kelima libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, ratusan kendaraan roda 4 masih memadati pelabuhan penyeberangan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Antrian bahkan mengular sampai ke jalan raya dan menunggu hingga 5 jam untuk masuk ke dalam kapal penyeberangan menuju Pulau Samosir. Ratusan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 di Pelabuhan Penyeberangan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengantre hingga 5 jam, menunggu giliran untuk diberangkatkan ke Pulau Samosir. Antrean kendaraan untuk berwisata ini terlihat mengular hingga keluar lokasi Pelabuhan Tigaras. Bahkan kendaraan harus antre hingga ke badan jalan di luar pelabuhan. Untuk melayani kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Samosir,
pihak pelabuhan mengoperasikan 2 kapal feri, yakni KMP Sumut 1 dan 2 yang beroperasi sejak pukul 7 pagi hingga pukul 2 dini hari. Kita di Tiga Ras ini ya yang paling signifikan itulah masalah jalan yang sangat sempit untuk dilalui lalu lalang kendaraan untuk masuk dan keluar pelabuhan. Jadi itu juga sudah kita antisipasi di luar pelabuhan. Kita bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengatur antrian di pinggir jalan dan mereka selalu siap. Hingga hari kelima libur Lebaran, pihak Pelabuhan Penyeberangan Tiga Ras telah melayani 1.000 kendaraan untuk diseberangkan ke Pulau Samosir. Pihak pelabuhan juga memprediksi lonjakan penyeberangan akan terjadi pada hari Minggu. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini jumlah pemudik yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meningkat. Banyak pemudik memilih kembali ke ibu kota hari ini untuk mencegah lonjakan penumpang yang diprediksi akan terjadi besok. Hari ini jumlah penumpang pesawat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meningkat 10%. Mereka tiba dari berbagai daerah di tanah air. Suasana di terminal kedatangan pun ramai. Mayoritas penumpang merupakan pemudik yang sudah pulang dari kampung halaman. Pengelola bandara mencatat jumlah penumpang mencapai 131.000 orang per hari dan diprediksi akan terus meningkat hingga Minggu esok. Antisipasi dari sisi handling penumpang yang datang di Bandara Soekarno-Hatta. Kami selaku pengelola bandara sudah berupaya untuk menghandle dengan menambahkan beberapa SDM dan juga fasilitas troli. Dan juga untuk conveyor belt yang ada kami maksimalkan dengan melakukan koordinasi dengan maskapai dan ground handling serta stakeholder lainnya untuk kelancaran kedatangan di Bandara. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, pihak bandara menyiapkan subterminal 1B yang akan dibuka jika jumlah penumpang membludak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.